Halo teman-teman, nama saya Joseph X Radanenum, NIM 2015051094 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Undiksa. Tujuan pembuatan video ini adalah video UAS. Video ini adalah video project UAS dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah sistem bilangan dan konversi bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan atau untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Nah, dalam sistem bilangan ini ada 4 jenis sistem bilangan, yaitu yang pertama desimal dengan basis 10, biner dengan basis 2, oktal dengan basis 8, dan heksadesimal dengan basis 16. Nah, dalam sistem bilangan desimal itu terdapat 10 digit angka yang terdiri dari 0 sampai 9. Nah, biasanya sistem bilangan desimal ini kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua ada sistem bilangan biner, itu terdapat 2 digit angka saja. Kenapa demikian? Karena sistem bilangan biner ini sering digunakan pada sistem digital sebagai sistem operasinya. Nah, selanjutnya ada sistem bilangan oktal. Itu terdiri dari 8 digit angka saja. Dimulai dari 0 sampai 7. Dan sistem bilangan heksadesimal terdiri dari angka 0 sampai 9 dan 10 sampai 15 diganti dengan huruf. Contohnya angka 10 diganti dengan huruf A dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi sistem bilangan. Di sini kita akan bahas konversi dari bilangan desimal ke bilangan yang lainnya, seperti bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Konversi yang pertama adalah kita ubah bilangan desimal 19 ke biner. Nah, caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner sampai habis. Jika tidak ada hasil, sisa bagi ditulis 0. Dan jika ada sisa hasil bagi, ditulis 1. Nah, langsung saja kita membahas contoh soal. Bilangan desimal 19 kita konversikan menjadi biner. Caranya adalah angka 19 kita bagikan dengan 2, sama dengan 9 sisa 1. Dan angka 9 dibagi lagi dengan 2, sama dengan 4 sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagikan dengan 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan 1 dibagi dengan 2 sama dengan 0 sisa 1. Nah, cara penulisannya adalah dari bawah ke atas, sehingga menjadi 10011. Nah, jadi konversi bilangan desimal 19 ke biner adalah 10011. Nah, lanjut ke konversi berikutnya adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal sampai habis. Nah, jika ada sisa bagi ditulis, dan jika tidak ada hasil bagi ditulis 0. Langsung saja ke pembahasan contoh soalnya. Bilangan desimal 125 dikonversikan ke bilangan oktal. Caranya 125
dibagi dengan 8. Hasilnya 15 sisa 5. Nah, kenapa bisa disebut sisa 5? Coba kita kalikan antara 15 dengan 8. Dia akan menghasilkan angka 120. Nah, 120 jika kita ambil selisihnya dengan 125 menghasilkan hasil 5. Nah, maka 125 dibagi 8 sama dengan 15 sisa 5. Nah, angka 15 kita bagi lagi dengan 8. Menghasilkan angka 1 sisa 7. Dan kita bagi lagi 1 dengan 8. Menghasilkan 0 sisa 1. Nah, cara penulisannya adalah dari bawah ke atas. Maka menjadi 175. Nah, jadi hasil konversi bilangan desimal 125 menjadi oktal adalah 175. Nah, sekarang kita akan beralih ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, caranya bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis. Dan jika tidak ada sisa hasil bagi, dituliskan 0. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Bilangan desimal 225 dikonversikan ke heksadesimal. Caranya 225 dibagikan dengan 16. Nah, 16 itu adalah basis dari bilangan heksadesimal. Nah, dan hasilnya 14 sisa 1. Nah, kenapa bisa dituliskan sisa 1? Nah, sama halnya dengan konversi sebelumnya. 14 dikalikan dengan 16. Setelah itu, hasil dari kali tersebut kita kurangkan dengan 225. Maka hasil dari pengurangan tersebut dikategorikan dengan sisa. Maka 225 dibagi 16 sama dengan 14 sisa 1. Nah, setelah itu kita bagi lagi angka 14 ini dengan 16. Dan hasilnya adalah 0 sisa 14. Nah, kenapa bisa mendapatkan hasil 0 sisa 14? Karena 14 itu tidak bisa dibagi dengan 16. Maka kita tuliskan 0 sisa 14. Dan ingat, dalam penulisan bilangan heksadesimal, angka 10 sampai 15 itu diwakili dengan huruf. Jadi, penulisan dari bilangan atau konversi desimal ke heksadesimal itu adalah E1. Nah, sekarang kita beralih ke konversi bilangan berikutnya, yaitu konversi bilangan biner. Itu kita konversikan bilangan biner ke bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, contoh yang pertama adalah konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, caranya menempatkan setiap bit bilangan biner dalam pola kelipatan 2. Kemudian menjumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Nah, langsung saja. Bilangan biner 10011 dikonversikan ke bilangan desimal. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu kelipatan 2. Yang pertama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan bilangan biner. Itu kita penempatannya itu
dari kanan ke kiri. Nah, setelah itu kita kalikan antara 1 dengan 2 pangkat 0. Nah, ingat, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi, 2 pangkat 0 dikali 1 sama dengan 1. Dan 2 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 2. Dan 2 pangkat 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan berikutnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, 2 pangkat 4 dikalikan dengan 1 sama dengan 16. Nah, setelah itu kita tambahkan semua hasil konversi tersebut dan menghasilkan angka 19. Dan konversi bilangan biner 10011 ke bilangan desimal adalah 19. Nah, konversi bilangan biner selanjutnya adalah bilangan biner dikonversikan ke bilangan oktal. Nah, caranya adalah bilangan biner dikelompokkan ke dalam 3 bit atau digit dari kanan. Setiap kelompok dikonversikan ke oktal dengan cara mengubah biner menjadi desimal. Nah, contoh soalnya, bilangan biner 1100011 dikonversi ke bilangan oktal. Nah, caranya kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan biner tersebut menjadi 3 digit angka dalam sebuah kolom. Kolom yang pertama 011 dan kolom kedua 110. Nah, setelah itu kita kalikan kolom pertama tersebut dengan perpangkatan 2. Seperti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Nah, kita kali antara 2 pangkat 0 dengan 1. Maka menghasilkan angka 1. Nah, kenapa bisa 1? Ingat, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Dan berikutnya 2 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasil tersebut dan akan menghasilkan K3. Nah, sama halnya dengan kolom pertama, kolom kedua juga harus dikalikan terlebih dahulu dengan pangkatan 2. Nah, 2 pangkat 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan 2 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 2. Dan 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4. Setelah itu, kita jumlahkan hasil tersebut dan akan menghasilkan angka 6. Setelah itu kita gabungkan hasil tersebut dan akan mendapatkan nilai 63. Nah, maka konversi bilangan biner 11011 konversikan menjadi bilangan oktal adalah 63. Lanjut ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan biner ke heksadesimal. Nah, caranya bilangan biner dikelompokkan ke dalam 4 bit atau digit dari kanan. Setiap kelompok dikonversikan ke heksadesimal dengan cara mengubah biner tiap kelompok ke bentuk desimal. Nah, langsung saja ke pembahasan contoh soalnya, yaitu bilangan biner 101100 dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal. Dengan cara kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan biner tersebut ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 digit angka. Nah, kelompok yang pertama tersebut ada 0011 dan kelompok yang kedua ada 01. Nah, untuk memudahkan konversi, kita tambahkan 0 pada kolom kedua sebanyak 2 buah. Nah, setelah itu kita kalikan kelompok tersebut dengan bit yang telah dipangkatkan. Contoh, 2 pangkat 0
2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, kolom pertama tersebut mendapatkan hasil 8400. Dan kolom kedua 0020. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua hasil tersebut. Dan kolom yang pertama mendapatkan hasil 12. Nah, di dalam bilangan heksadesimal, angka 12 digantikan dengan C. Dikarenakan bilangan heksadesimal terdiri dari angka 0 sampai 9 dan 10 sampai 15 diganti dengan huruf. Dan hasil dari konversi kolom kedua dapatkan hasil 2. Karena 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita gabungkan antara dua kolom tersebut jadi satu dan menghasilkan angka 2C. Nah, maka konversi bilangan biner 101100 menjadi heksadesimal adalah 2C. Nah, lanjut ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan oktal ke desimal, biner, dan heksadesimal. Nah, konversi yang pertama adalah konversi bilangan oktal ke bilangan desimal, yaitu dengan cara setiap digit bilangan oktal dikali dengan kelipatan 8 sesuai bobotnya. Kemudian menjumlahkan semuanya. Ya, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Bilangan oktal 125 dikonversikan ke bilangan desimal, yaitu dengan cara kita pisahkan terlebih dahulu bilangan oktal tersebut, lalu kita kalikan dengan kelipatan 8, seperti 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 2. Nah, setelah itu kita kalikan 8 pangkat 0 dikali 5 sama dengan 5, 8 pangkat 1 dikali 2 sama dengan 16, 8 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 16. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya akan menghasilkan angka 37. Jadi, bilangan oktal 125 dikonversikan ke bilangan desimal adalah 37. Nah, selanjutnya kita lanjut ke konversi bilangan oktal berikutnya, yaitu bilangan oktal konversikan ke bilangan biner. Dengan cara setiap digit bilangan oktal kita konversikan menjadi bilangan biner. Langsung saja ke contoh soalnya. Bilangan oktal 457 kita konversi menjadi bilangan biner. Dengan cara kita pisahkan terlebih dahulu bilangan oktal di atas, lalu kita konversi setiap bit bilangan tersebut menjadi bilangan biner dengan cara dibagi 2 sampai habis. Seperti 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1, 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Maka cara penulisannya dari bawah ke atas akan mendapatkan hasil 111. Dan untuk bilangan berikutnya sama cara pengerjaannya dengan digit bilangan 7. Kita bagi 2, yaitu 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Cara penulisannya sama juga dari bawah ke atas dan akan mendapatkan hasil 101. Dan 4 juga dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0, 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Dan akan mendapatkan hasil 100. Nah, setelah itu kita gabung menjadi 10010
1111. Nah, konversi bilangan oktal 457 menjadi bilangan biner adalah 100101111. Nah, lanjut ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan oktal ke heksadesimal, yaitu dengan cara mengubah bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu, kemudian diubah ke bilangan heksadesimal dengan cara mengonversi 4 digit bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu ada bilangan oktal 345 kita konversi menjadi bilangan heksadesimal dengan cara kita ubah terlebih dahulu bilangan oktal tersebut menjadi bilangan biner dengan cara kita bagi setiap bit bilangan tersebut dengan 2 sampai habis. Contohnya angka 5. Kita bagi dengan 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Dan maka akan mendapatkan hasil 101. Nah, begitu juga dengan angka 4. Kita konversikan sama dengan angka 5 dan akan mendapatkan hasil 100 dan angka 3 mendapatkan hasil 011. Nah, setelah itu kita gabungkan hasil konversi tersebut menjadi 1, menjadi 1010011. Nah, kenapa di hasil dari konversi angka 3 tersebut 0 di belakang itu tidak dituliskan? Karena jika digabungkan antara semua konversi tersebut, 0 itu jika dikonversi lagi menjadi heksadesimal itu akan menghasilkan angka 0 juga. Maka tidak dituliskan pada konversi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita kelompokkan bilangan biner ini menjadi 4 bit dalam satu kelompok. Maka terdapat 2 kelompok pada bilangan biner ini. Nah, setelah itu kita bagi dengan perpangkatan 2 pada setiap kelompok. Nah, setelah itu kita kalikan dan akan mendapatkan hasil. Untuk kelompok pertama akan mendapatkan hasil 1040 dan untuk kelompok kedua 0248. Nah, setelah itu kita tambahkan hasil dari konversi tersebut. Nah, kelompok pertama mendapatkan hasil 5. Kelompok kedua mendapatkan hasil 14. Nah, ingat, dalam konversi bilangan heksadesimal, angka 14 digantikan dengan huruf. Nah, maka hasil dari konversi bilangan biner ke heksadesimal ini mendapatkan hasil E5. Nah, jadi konversi bilangan oktal 345 menjadi heksadesimal adalah E5. Nah, kita beralih lagi ke konversi berikutnya, yaitu ada konversi sistem bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, biner, dan oktal. Nah, langsung saja ke contoh konversinya, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Nah, caranya setiap digit bilangan heksadesimal dikali dengan kelipatan 16 sesuai bobotnya. Kemudian menjumlahkan semuanya. Langsung saja ke contoh soalnya. Bilangan heksadesimal B4 dikonversikan menjadi bilangan desimal. Nah, caranya kita pisahkan terlebih dahulu 4 dan B. Nah, setelah itu kita kali dengan kelipatan 16 sesuai bobotnya. Seperti 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. Nah, jika ada lebih,
bisa diisikan 16 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita kalikan antara 4 kali 16 pangkat 0 B dikalikan dengan 16 pangkat 1. Nah, setelah itu kita kalikan antara B dengan 16 pangkat 1. Menjadi 11 kali 16. Nah, ingat, dalam sistem bilangan heksadesimal, angka 10 sampai 15 itu diwakili dengan huruf. Jadi, B itu mewakili angka 11. Jadi, B dikali dengan 16 pangkat 1 adalah 11 dikali 16. Nah, begitu juga dengan angka 4 dikali dengan 16 pangkat 0. Jadi 4 dikali 1. Setelah itu kita kalikan keduanya, mendapatkan hasil untuk 11 kali 16 mendapatkan hasil 176. Dan untuk sebelah kanan mendapatkan hasil 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan keduanya dan mendapatkan hasil 180. Nah, jadi konversi bilangan heksadesimal B4 ke bilangan desimal adalah 180. Nah, kita lanjut ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner, yaitu dengan cara setiap digit bilangan heksadesimal dikonversikan ke dalam bilangan biner. Langsung saja ke contoh soalnya. Bilangan heksadesimal B4 kita konversikan ke dalam bilangan biner, yaitu dengan cara kita pisahkan terlebih dahulu antara 4 dan B. Lalu kita konversikan dengan cara membagi setiap bit bilangan tersebut dengan angka 2. Contohnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0, 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Nah, maka hasilnya adalah 100. Nah, kita perlu menambahkan satu angka lagi karena ciri dari bilangan heksadesimal adalah 4 bit dalam satu kelompok. Maka kita tambahkan angka 0 pada hasil dari konversi bilangan tersebut. Nah, lanjut konversi bilangan heksadesimal B ubah ke bilangan biner, yaitu dengan cara sama juga dengan sebelumnya, kita bagi dengan 2. Nah, kenapa bisa 11? Nah, ingat, bilangan heksadesimal 10 sampai 15 itu diwakili oleh huruf. Nah, maka di sini huruf B jika dikonversikan ke angka, maka akan menyatakan angka 11. Nah, setelah itu kita bagi dengan 2. 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Maka akan menghasilkan bilangan 1011. Nah, setelah itu kita gabungkan antara kedua kelompok tersebut menjadi satu, maka akan menghasilkan bilangan 10110100. Nah, jadi hasil dari konversi bilangan heksadesimal B4 ke bilangan biner adalah 10111011. Nah, lanjut lagi ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Yaitu dengan cara bilangan heksadesimal dikonversikan ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian dikonversikan ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit bilangan biner. Masing-masing kelompok kemudian dikonversikan ke desimal. Langsung saja ke contoh soalnya. Bilangan heksadesimal A4 kita konversikan ke oktal dengan cara
heksadesimal diubah ke bilangan biner terlebih dahulu. Itu dengan cara kita bagi terlebih dahulu angka 4 dengan 2. Nah, akan menghasilkan 0, 1, 0, 0 untuk angka 4 dan A 1, 0, 1, 0. Nah, setelah itu kita kelompokkan menjadi 3 digit dalam satu kelompok. Itu akan mendapatkan hasil 100, 100 dan 101. Nah, setelah itu kita konversikan ke dalam bilangan desimal dengan cara kita bagi tiap kelompok dengan kelipatan 2, yaitu dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya pada tiap kelompok. Dan akan menghasilkan hasil 004 untuk kelompok pertama, dan kelompok kedua mendapatkan hasil 004, kelompok ketiga menghasilkan 104. Nah, dari hasil perkalian tersebut kita tambahkan tiap hasil tersebut dan akan menghasilkan hasil 4 untuk kelompok pertama. Dan kelompok kedua menghasilkan angka 4 juga. Dan kelompok ketiga menghasilkan angka 5. Nah, setelah itu kita gabungkan antara semua hasil konversi tersebut menjadi 544. Nah, hasil konversi heksadesimal ke oktal adalah 544. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Nah, jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan dan kurang paham dengan penyampaian materi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya.